semua karena kasih setia Tuhan yang tidak dapat kami balas dengan bentuk apapun Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini Bapak, apa adanya kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Setelah kami mulai memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, saatnya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa sekali, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah sumber dan pelita bagi jalan hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi terang bagi kami. Itulah sebabnya kami katakan dalam nama Yesus, kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berbuat sesuatu pun tanpa firman-Mu. Itulah sebabnya Bapa Surgawi, betapa kami yang ada pada saat ini, Engkau yang mengawasi kami, Engkau yang menyelidiki kami, dan tidak ada perkara yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya terbuka lebar di mata-Mu Bapa. Dan ketika mendapati ada hal-hal yang kami lakukan keluar dari kehendak Tuhan, baik itu lewat pikiran kami, perasaan, perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami datang membelas kasihan. Biar kuasa darah dan doa menyucikan, menguduskan, melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh berkati dengan kebenaran. Karena sesungguhnya Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu, karena hanya kebenaran-Mu yang dapat memerdekakan kami Tuhan. Kebenaran-Mu yang memberi kami kekuatan kebenaran menghadapi dunia ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kami percaya Engkau sudah menguduskan kami, dan firman Tuhan juga yang menguduskan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan dari Tuhan turun mengurapi kami semua, sehingga kami ada pemahaman dan pengertian yang benar, sehingga firman Allah bukan sekedar kami dengar, kami Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapa. Segala kekuatan yang bukan dari Tuhan sudah dihancurkan, dia buang dalam ceramah. Wassalam bungkus beli kami semua. Lindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Melindungi juga rombongan yang terletak untuk Tuhan. Biar semua kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Saudara, saya pribadi sangat bersuka cita dengan Tuhan. Karena apa? Tanggal 10 Oktober saya ditambahkan Tuhan 1 tahun lagi, sehingga saya belum mencapai umur 71 tahun. Hati saya sangat bersyukur pada Tuhan, sekalipun umur sudah lanjut, tetapi saya masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk melayani pekerjaan. Saudara, orang hidup cuma sebentar, amin. Orang tidak akan tinggal di dunia ini selamanya, karena orang punya tempat ada di surga. Amin. Itulah sebabnya saudara, biarlah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita semua. Mari saudara, orang tetap mengasihi Tuhan dengan kita selalu mau hidup takut akan Tuhan. Karena saudara, Tuhan cuma melihat orang saudara, bukan karena orang punya kepintaran Tuhan selamatkan orang saudara, tetapi itu semua anugerah Tuhan, panjang sabar Tuhan, belas kasihan Tuhan. Orang masih boleh bergerak, berdiri, bernafas, bahkan orang masih boleh beribadah. Dan pagi hari ini
Saudara, kita akan buka di dalam Mazmur 25 ayat 14. Karena cuma satu ayat orang permukaan, saya undang kalau boleh kita sama-sama berdiri dan kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 25 ayat 14. Namun dia punya perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Sudah, kita baca bersama 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saudaraku, saya sangat senang dengan ayat ini, saudara. Waktu gembala telepon saya untuk melayani, saudara, setengah saya siap-siap juga untuk melayani doa malam. Tapi saya bangga dengan Tuhan. Karena waktu ada satu hari Rabu mungkin tidak salah, saya sedang dengar ini khotbah di Sumber Kasih, saudara. Dan suara berbicara begini, siap akan melayani Tuhan. Nah, oke Tuhan, begitu cuma saudara. Kita pikir itu ya puji Tuhan. Tetapi setelah Ibu Gembala telepon saya katakan Tuhan dahsyat, hebat, Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya di sini saudara Tuhan katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, Dia tidak bilang di situ Tuhan bergaul dengan orang pejabat. Tuhan tidak bilang di situ Dia bergaul dengan presiden. Tapi di sini Dia katakan Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, saudara. Saudaraku, hebat Tuhan, saudara. Dia tidak lihat orang latar belakang. Dia tidak lihat orang jabatan. Dia tidak lihat orang apa saja yang kita miliki di dunia ini. Tetapi Dia lihat bagaimana kita mau hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, kasih Tuhan, saudara. Amin. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, saudara, kita bukan cuma bergaul dengan manusia, saudara, tetapi Tuhan ada bergaul dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Apakah Tuhan tidak berharga, saudara? Sedang Tuhan cuma dihargai jadi kelurahan, saudara. Masih Tuhan ada rasa bangga. Apalagi saudara, kalau Tuhan bilang Dia bergaul dengan orang yang takut akan Dia, saudara. Jadi kurang dari Tuhan sendiri, saudara. Tuhan mau pilih, Tuhan mau hidup takut akan Tuhan, atau Tuhan mau pilih takut kepada manusia. Saudara, yang Amsal juga ada katakan takut kepada manusia itu adalah jerat, saudara. Itulah sebabnya, saudara, bahkan ada ayat yang lain dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang, coba, orang benar, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tidak tertuju orang-orang yang tertentu, saudara. Entah dia berjabatan, entah dia apa saja, saudara, yang dia boleh miliki. Tetapi Dia katakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bahkan ada lagi di Yakobus dikatakan doa orang benar besar, kuat-kuat, saudara, besar
Tuhan selalu bersama dengan orang, bergaul dengan orang. Saudara, mari orang belajar hidup takut akan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan itu bagaimana, saudara? Salah satu, kita menghormati Tuhan. Saudara, saudaraku, takut akan Tuhan. Saudara, orang tubuh ini, Korintus katakan, baik Allah. Jadi saudara, dan Tuhan bilang di Korintus yang sama, barang siapa membinasakan baik Allah, dia akan dibinasakan. Terangkan semua saudara. Dan saudaraku, ini mau binasakan saudara, bukan menanti orang mau bunuh diri atau mau bakar orang kehidupan. Tetapi saudara, di sini dikatakan, Korintus ini dikatakan, barang siapa yang tidak terkecuali, dia mau hamba Tuhan, dia mau jemaat biasa, barang siapa membinasakan baik Allah, dia akan dibinasakan. Saudara, orang ada kalanya saudaraku, banyak kali saya selalu lihat ke atas bahunya Pak teman-teman pelayan katakan, kalau orang mulai ya mengalami pergumulan, saya selalu katakan, Tuhan bilang, barang siapa membinasakan baik Allah, dia akan dibinasakan. Jadi saudara, membinasakan baik Allah bukan menanti orang membunuh atau bahkan diri saudara. Tetapi Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau Tuhan ada kasih waktu orang istirahat, apa? Istirahat. Amin. Tuhan kasih waktu orang kerja. Satu lagi, Tuhan kasih waktu orang jam makan. Tuhan harus makan saudara. Karena Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. Karena Tuhan bebaik orang saudara. Amin. Tuhan kasih waktu buat orang agar supaya lihat banyak kali ini orang dengan kemarin lambung, sakit lambung saudara. Kenapa? Jam makan turun kerja saudara. So jam makan turun, ya tak makan, bikin barang lain. Kembali batas pegang HP, lupa segalanya saudara. Dan salah satu itu juga membinasakan baik Allah saudara. Itulah sebabnya ada lagi, kalau orang batu sudi haram. Ibu, supaya saya saudara, waktu saya sakit, kita pergi ke dokter Rampingan, dan dia katakan, ibu berhenti dulu jangan minum dingin. Saudara, waktu dia bilang berhenti minum dingin, memang saya stop saudara. Saya stop. Sampai mandi tadi mau pakai air dingin, biar tengah hari tak pakai air panas. Dan saudaraku, waktu orang di pelayanan dengan ibu gembala dan lainnya, sehingga di tempat-tempat makan dan pesan ini pesan itu, dan ada satu waktu pesan es, apa itu? Es brandibon, pakai lendrian sudah. Sudah datang di meja, beli. Boleh ada, terlalu kita nyanda, kita air putih atau aqua. Saudara, ini satu hamba Tuhan bilang begini, aduh
Sedangkan ini nak apa? Sedang ini benar. Kita bilang lebih sadar kalau kita sehat. Amin. Karena kita orang ada minum itu saudara atau makan itu kan cuma sejenak begitu saudara. Cuma 5-10 menit orang merasa enak di situ sudah. Ada efek saudara. Makanya saudaraku, kalau itu ada yang bilang jangan, ya jangan saudara. Sehingga nyadar orang tidak binasakan ini baik Allah. Orang pelihara dan tidak kebetulan kalau Tuhan pakai dokter tegur orang saudara. Jangan ada yang anti dokter Kalau Tuhan pakai dokter tegur orang. Kan itu dokter pengetahuan bukan cuma ada di mana saudara. Orang bersekolah di tahun-tahun. Jadi orang hargai juga. Kalau Tuhan pakai orang untuk menegur orang saudara. Dan itu Tuhan kebaikan. Apabila Tuhan dengar saudara dan Tuhan melakukan, bukan orang lain yang senang, orang yang senang saudara. Dari situ saudara, saya sudah tidak lagi saudara. Kalaupun di sini dan kali itu malam boleh ada ini ada itu di kulkas supaya ada ini sudah kita ambil dari kulkas, kita kasih netral dulu, hilang dulu dari dingin, baru kita minum saudara. Jadi saudaraku, betapa Tuhan mengasihi orang sama. Amin. Ini baik Allah saudara. Entah orang lain yang membinasakan, entah orang sendiri, ada akibatnya. Sebab Tuhan bilang juga di Amsal, barang siapa meremehkan firman, ada akibat. Jadi kalau firman Tuhan saya bilang jangan saudara. Sedangkan saudara cuma lalu lintas, coba saudaraku, sudah tahu gak lampu merah mau terobos, ada akibat gak? Ada saudara. Jadi saudara, hal-hal yang dilarang Tuhan, saudara, di kata jangan itu sebenarnya ada kasih Allah saudara. Amin. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dia bilang jangan. Kalau dia tidak bilang jangan saudara, ya jalan tol. Maka kalau dia lagi bilang jangan saudara, berarti dia sayang orang. Sama dengan itu ada adik mau naik ke daerah saudara, atau ada adik-adik mau potong jalan, orang sempat dia jangan. Karena apa? Orang sayang yang dia jatuh, orang sayang yang dia tertabrak. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan datang kepada kita semua pagi hari. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, Tuhan tak melihat orang embel-embel di belakang saudara, tetapi Tuhan cuma melihat bagaimana orang mau hidup takut akan Tuhan. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, banyak dia janji saudara. Amin. Waktu orang baca di Amsal, coba Amsal 14. Ya. Kalau Bapak Michael boleh tolong baca Amsal 14 ayat 26 dan 27. Amsal 14 ayat 26 sampai ayat 27 firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amin. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, Amin. sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya. Ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang kecil atau besar? Besar. Saudara, sekarang orang-orang pada
saudara. Banyak saudara. Lebih kalau orang tidak ada pengharapan pada Tuhan, yang tidak ada kebenaran firman Tuhan, hidup di ketakutan saudara. Orang lihat sana di Kalimantan, orang lihat di Banten saudara. Ini bencana-bencana yang terjadi saudara. Kalau secara manusia, rumah permanen jalan anyur sama di majis, terus ini kendaraan harga-harga puji Tuhan anyur sama di majis saudara. Saudara, orang-orang pada ketakutan dengan hal-hal yang demikian. Itulah sebabnya saudara, orang tidak bisa berbantah dengan alam, karena itu semua adalah kedaulatan alam. Kalau dia mengizinkan saudara, tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa menghalangi. Namun saudaraku, di sini firman Tuhan katakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amin. Darah, orang boleh punya semua saudara, tapi belum tentu itu memberikan ketentraman bagi orang. Kenapa saudara? Saya boleh melihat juga ini orang-orang yang berduit saudara, orang berumah, rumah-rumah megah, rumah-rumah mewah, semuanya ada saudara. Bahkan orang pagar tinggi-tinggi, sepagar tinggi pakai lagi apa ketika dibuka itu jaga-jaga saudara, pakai security, yang nak puas di security pakai lagi anjing saudara. Kenapa? Takut saudara, karena khawatir saudara, jangan ini kekayaan ini itu sampai segala-galanya orang lakukan supaya orang bertentram. Tetapi firman Tuhan juga di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Karena Yesus luar biasa saudara. Karena itu jaminan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 34 itu coba ayat 10. Mazmur 34 ayat 10 firman Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Bukan berarti saudara, orang tidak ada pengalaman. Siapa bilang semua yang tidak pernah ada kehabisan saudara? Orang merasakan saudara apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Namun saudara, Tuhan katakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Ya, sekalipun di dalam pergumulan, sekalipun di dalam masalah dalam keluarga, tetapi di sini dikatakan tidak berkekurangan. Kenapa? Tuhan punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan bilang kalau Tuhan percaya, Tuhan akan lihat itu kemuliaan Allah. Amin. Saudara, kemarin itu jaminan Tuhan saudara bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, kurang respon dari orang bagaimana orang menghidup. Amin. Kalau orang takut akan Tuhan saudara, orang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, orang tak membalas itu kasih setia Tuhan. Maka dia bilang di pengorbanan, rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Jadi Tuhan, kapan orang mau membalas itu kasih Tuhan? Tidak, saudara. Itulah sebabnya ketika kita masih boleh menikmati kasih setia Tuhan, janji-janji Tuhan,
melaksanakan firman Tuhan. Saya selalu katakan, kalau Tuhan bilang jangan ya, saudara. Cuma itu lebih kunci, saudara. Kalau Tuhan bilang jangan. Memang kalau manusia itu sempurna, saudara. Tapi orang lagi di bawah Tuhan kepada kesempurnaan itu. Ketika orang mau taat setia kepada Tuhan, saudara. Saudaraku, di sini dikatakan ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari maut. Dan bukan main itu, jaminan Tuhan bagi setiap kita yang takut akan Tuhan. Orang saya sendiri, saudara, kalau orang mau melawan Tuhan. Jadi saudara, orang mau belajar dengan amin. Saudara, Ulangan 28 lagi di sana dikatakan, nah, tentang dengar. Di sana dikatakan ayat berapa itu? Orang tidak akan turun, tetapi naik. Bahkan orang tak jadi ekor, jadi kepala. Jadi saudaraku, Tuhan panggil orang bukan untuk ditimpa murka, tetapi Tuhan tebus orang, saudara, supaya orang menikmati janji-janji Tuhan. Dalam kalau orang, saudaraku, Tuhan kan udah sebut di sini, saudara. Jangan seperti Yunus. Tuhan suruh ke kanan, dia pergi ke kiri. Akhirnya apa? Ada akibat, saudara. Makanya saudara, Tuhan bilang, barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saudara, terang semua disayangi oleh Tuhan, amin. Orang dibayar lunas ke kredit, saudara. Dibayar lunas oleh Tuhan. Dan betapa Tuhan mengasihi orang, saudara. Makanya mari, saudara, orang tetap melakukan apa yang Tuhan mau, amin. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan ada jaminan dari Tuhan. Baik itu orang kehidupan, baik itu orang perlindungan, saudara. Janji Tuhan itu sangat terbukti. Kalau janji Tuhan mungkin masih jaga meleset, tapi kalau janji Tuhan dikatakan di situ sangat terbukti. Itulah sebabnya kurang dari orang merespon firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan dan pilih, pilih Tuhan bilang mau hidup atau mati. Tapi orang semua pasti orang mau pilih kehidupan. Itulah sebabnya karena orang suka mau masuk di surga, saudara. Karena di Petrus juga katakan, sedang orang benar hampir nyanda masuk, apalagi orang fasik. Orang sama setahu sahabat orang fasik, setahu firman Tuhan, tetapi berbalik, saudara. Dan Markus 7 katakan orang global apa? Najis, ya. Bukan menanti berzina, itu najis. Saudara, jaminan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Bahwa Tuhan bergaul bukan dengan orang yang takut setan dan takut Tuhan, saudara. Saudara, waktu kami masih di Tebing, saudara. Waktu itu saya masih pemuda, masuk gereja di GPD Itikala, tahu sama pasti GPD Itikala, saudara. Dan di sekarang lokasi rumah sakit Advent itu masih lapangan luas, ya, kalau main pulang kaki di situ. Saudaraku, karena waktu itu kalau di kaum muda lagi ada tugas, jadi orang pakai putih, orang ada 2 orang, saudara, pakai putih pulang. Saudaraku, di lokasi rumah sakit Advent itu karena masih di lapangan ada pendas, saudara situ. Atas dari jauh terdengar begitu, ada orang menyanyi di gitar. Ini cowok-cowok, saudara, yang menyanyi di lapangan itu.
Saudaraku, karena orang pakai putih, orang tinggi apa orang masuk di lapangan, saudara. Aduh, orang lalu bertampan, dan tidak orang setan. Setelah saya kan orang begini, nggak mau dia yang dari setan. Dan orang begini sama saudara. Ini saudara, banyak kali saudaraku orang yang takut setan dan takut Tuhan. Walau kami kubur saudara, waktu itu masih pagi saudara, saya senang bawa dia ibadah malam. Mulai aku mulai konten saudara, selalu setiap orang ibadah di teling atas atau teling timur, selalu mesti lewat situ. Mau hujan, mau panas, mau malam, siang, tetap orang mesti ke situ. Saudara, ada satu waktu pulang dari ibadah itu sekitar mungkin yang 9:30, 10. Sudah kemarin saudara kita pulau-pulau itu ada yang bilang begini, Bulen, anak ini bawa anak lewat kubur. Tak bilang kau apa kalau lewat di kubur. Kau bilang mana yang takut itu orang mati sama dari dia depan. Kita bilang begini, orang semati kan bikin apa doang. Dia tidak bisa bikin apa-apa karena orang semati. Mana dia suka lalu. Kan saudara, kalau melewati kubur itu ada yang mau kasih balikan, mesti kasih bapak kapan nabi bangun. Terlagi apa? Saudara, lewat ke kantor orang lebih takut setan dan takut manusia, takut Tuhan saudara. Ada saja setan bikin bodoh saudara. Bikin ini kan tuh. Kalau orang bersih, kalau orang begini dan begitu, lebih suka orang mendengar manusia saudara. Karena itu jerah, kata Amsalnya. Itulah sebabnya saudara, orang banyak bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di langit, di bumi, sampai di bawah bumi, dan Allah yang membayar orang lunas. Amin. Bukan kredit. Makanya jangan kunjung waktu kepada Tuhan saudara. Jangan kunjung ini hidup kepada Tuhan. Biar ada sehat-sehat saudara. Malas mau ibadah. Ada saja saudara di alasan. Aku bagi enggak lagi tua. Kalau dulu ada teman saya saudara, kalau dia mau ini pada datang ibadah, aduh, enggak orang jaga waktu di rumah. Itu rumah ada kaki so, kok dia mau baca rumahnya tinggal di situ terus, dia kan enam takut. Belangan ada kalau orang masuk curi, untuk bersitu itu berdoa. Kalau keluar rumah berdoa, supaya anak tenang mau beribadah. Sama kalau dia kata kalau mana beribadah dengan pikiran di rumah kurang sangat. Jadi saudaraku, tolong bersyukur kepada Tuhan karena janji-janji Tuhan itu luar biasa sekali. Kalau saudara berdoa di rumah, saudara coba tolong baca saudara di dalam dua Tawarik berapa itu Pak? Apa? Di dua Tawarik Tawarik 4 kalau tidak salah. Ya, 2 Tawarik 7 2 Tawarik 7 ayat 15 dan 16. Coba Pak Michael tolong baca sekelas. 2 Tawarik 7 ya. Ayat 15 sampai ayat 16. Firman Tuhan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Luar biasa.
bergembala. DP matanya selalu buat orang, saudara. Karena dia manusia terbatas, saudara. Tetapi Tuhan punya Bapa di surga dahsyat, hebat, dan luar biasa, saudara. Di sini dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Coba di rumah orang berdoa demikian. Kita selalu begitu, saudara. Kita berdoa selalu begitu. Kita bilang, Tuhan, biar mata Tuhan ada di mata saya, ya? Telinga Tuhan ada di telinga saya. Bahkan hati Tuhan ada di hati saya. Ini saudara, kenapa ini rumah Allah, saudara? Ini bait Allah, saudara. Pasti dia ada di dalam bait Allah, ya? Jadi saudara, orang bersyukur, orang punya Allah sungguh hebat dan luar biasa. Dan dikatakan bahwa janji dari Tuhan sangat terbukti. Janji manusia mungkin boleh meleset, tapi janji Tuhan, kalau dia bilang dia menyertai orang, pasti dia sertai. Karena dia tidak pernah berdusta, karena dia bukan manusia. Itulah sebabnya saudara, terang bangga. Coba setiap pagi saudara berdoa demikian, kita senang. Apa saja kalau menemui Tuhan, kita tidak ada ini, kita perlu ini. Kita tahu Tuhan bermata di sini, kita tahu Tuhan bertelinga ada di sini. Dengan kita akan berdoa, kita akan minta. Jadi saudara, mari orang belajar, ya, orang berdoa, saudara. Karena dia mendengar doa. Jadi kalau orang malas berdoa, jangan minta-minta janji Tuhan ini. Kalau orang malas ya berdoa, tapi dia mengatakan doa dari hati. Kalau kita merasa kita baik Allah, pasti kita suka berdoa. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan.